Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah Candi Borobudur, Part 2. Borobudur ditelantarkan, dan penduduk sekitar Candi Borobudur beralih keyakinan kepada Islam pada abad ke-15. Mari kita bahas, mulai dari 3 Candi Serangkai. Selain Borobudur, terdapat beberapa candi Buddha dan Hindu di kawasan ini. Pada masa penemuan dan pemugaran, di awal abad ke-20 ditemukan candi Buddha lainnya, yaitu Candi Mendut dan Candi Pawon, yang terbujur membentang dalam satu garis lurus. Awalnya diduga hanya suatu kebetulan, akan tetapi berdasarkan dongeng penduduk setempat, dulu terdapat jalan berlapis batu, yang dipagari pagar langkan di kedua sisinya yang menghubungkan ketiga candi ini. Tidak ditemukan bukti fisik adanya jalan raya beralas batu, dan berpagar, dan mungkin, ini hanya dongeng belaka, akan tetapi para pakar menduga memang ada kesatuan perlambangan dari ketiga candi ini. Ketiga candi ini, Borobudur, Pawon, dan Mendut, memiliki kemiripan langgam arsitektur dan ragam hiasnya dan memang berasal dari periode yang sama, yang memperkuat dugaan adanya keterkaitan ritual antar ketiga candi ini. Keterkaitan suci pasti ada, akan tetapi bagaimanakah proses ritual keagamaan Syara dilakukan, belum diketahui secara pasti. Selain Candi Mendut dan Pawon, di sekitar Borobudur juga ditemukan beberapa peninggalan purbakala lainnya, di antaranya berbagai temuan tembikar seperti periuk dan kendi, yang menunjukkan bahwa di sekitar Borobudur dulu terdapat beberapa wilayah hunian. Temuan-temuan purbakala di sekitar Borobudur kini disimpan di Museum Karmawibangga Borobudur, yang terletak di sebelah utara candi bersebelahan dengan Museum Samudra Raksa. Tidak seberapa jauh di sebelah utara Candi Pawon ditemukan reruntuhan bekas candi Hindu yang disebut Candi Banon. Pada candi ini ditemukan beberapa arca dewa-dewa utama Hindu, dalam keadaan cukup baik, yaitu Siwa, Wisnu, Brahma, serta Ganesha. Akan tetapi batu asli Candi Banon amat sedikit ditemukan, sehingga tidak mungkin dilakukan rekonstruksi. Pada saat penemuannya, arca-arca Banon diangkut ke Batavia, atau sekarang disebut Jakarta, dan kini disimpan di Museum Nasional Indonesia. Pembangunan. Lukisan karya G.B. Huijer dibuat kurun waktu tahun 1916 sampai 1919, merekonstruksi suasana di Borobudur pada masa jayanya. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi. Masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu menguasai tahta kerajaan Medang. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih, dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi.
Terdapat kesimpangsiuran fakta mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Sailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat, akan tetapi melalui temuan prasasti Sojomerto, menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Pada kurun waktu itulah dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran Kedu. Berdasarkan prasasti Canggal, pada tahun 732 Masehi, Raja beragama Siwa Sanjaya memerintahkan pembangunan bangunan suci Siwalingga yang dibangun di perbukitan Gunung Wukir. Letaknya hanya 10 km atau 6,2 mil sebelah timur dari Borobudur. Candi Buddha Borobudur dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan. Meskipun demikian, Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi, 25 tahun lebih awal, sebelum dimulainya pembangunan Candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Pembangunan candi-candi Buddha, termasuk Borobudur, saat itu dimungkinkan karena pewaris Sanjaya. Rakai Panangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi. Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya, Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada Sangha Komunitas Buddha untuk pemeliharaan dan pembiayaan Candi Kalasan, yang dibangun untuk memuliakan Bodhisatwa Dewi Taraf, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kalasan berangkat tahun 778 Masehi. Petunjuk ini dipahami oleh para arkeolog bahwa pada masyarakat Jawa kuno, agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menuai konflik. Dengan dicontohkan raja penganut agama Hindu, bisa saja menyokong dan mendanai pembangunan candi Buddha, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi diduga terdapat persaingan antara dua wangsa kerajaan pada masa itu, wangsa Shailendra yang menganut Buddha, dan wangsa Sanjaya yang memuja Siwa. Yang kemudian wangsa Sanjaya memenangi pertempuran pada tahun 856 Masehi di perbukitan Ratu Boko. Ketidakjelasan juga timbul mengenai Candi Lara Jonggrang di Prambanan, candi megah yang dipercaya dibangun oleh sang pemenang Rakai Pikatan, sebagai jawaban wangsa Sanjaya untuk menyaingi kemegahan Borobudur milik wangsa Shailendra. Akan tetapi banyak pihak percaya bahwa terdapat suasana toleransi dan kebersamaan yang penuh kedamaian antara kedua wangsa ini, yaitu pihak Shailendra juga terlibat dalam pembangunan Candi Siwa di Prambanan. Borobudur diterlantarkan. Meletusnya Gunung Merapi diduga sebagai penyebab utama diterlantarkannya Borobudur. Borobudur tersembunyi dan telantar selama berabad-abad terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga Borobudur kala itu benar-benar menyerupai bukit. Alasan sesungguhnya penyebab Borobudur ditinggalkan hingga kini masih belum diketahui. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan bangunan suci ini tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha. Pada kurun 928 dan 1006 Masehi, Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur setelah serangkaian letusan gunung berapi. Tidak dapat dipastikan apakah faktor inilah yang menyebabkan Borobudur ditinggalkan. Akan tetapi beberapa sumber menduga bahwa sangat mungkin Borobudur mulai ditinggalkan pada periode ini.
Bangunan suci ini disebutkan secara samar-samar sekitar tahun 1365 Masehi, oleh Empu Prapanca dalam naskahnya Nagarakretagama, yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Ia menyebutkan adanya wihara di Budur. Selain itu Sukmono, 1976, juga mengajukan pendapat populer bahwa candi ini mulai benar-benar ditinggalkan sejak penduduk sekitar beralih keyakinan kepada Islam pada abad ke-15. Monumen ini tidak sepenuhnya dilupakan. Melalui dongeng rakyat, Borobudur beralih dari sebagai bukti kejayaan masa lampau, menjadi kisah yang lebih bersifat tahayul, yang dikaitkan dengan kesialan, kemalangan, dan penderitaan. Dua abad Jawa yang ditulis abad ke-18, menyebutkan nasib buruk yang dikaitkan dengan monumen ini. Menurut abad Tanah Jawi yaitu sejarah Jawa, monumen ini merupakan faktor fatal bagi Mas Dana, pembangkang yang memberontak kepada Pakubuwono I, Raja Kesultanan Mataram pada 1709 Masehi. Disebutkan bahwa Bukit Redi Borobudur dikepung dan para pemberontak dikalahkan dan dihukum mati oleh raja. Dalam abad Mataram yaitu sejarah kerajaan Mataram, monumen ini dikaitkan dengan kesialan putra mahkota Kesultanan Yogyakarta yang mengunjungi monumen ini pada 1757 Masehi. Meskipun terdapat tabu atau janggal yang melarang orang untuk mengunjungi monumen ini, sang pangeran datang mengunjungi satria yang terpenjara di dalam kurungan, yaitu Arca-Buddha yang terdapat di dalam stupa berterawang. Setelah kembali ke keraton, sang pangeran jatuh sakit dan meninggal dunia sehari kemudian. Dalam kepercayaan Jawa pada masa Mataram Islam, reruntuhan bangunan percandian dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh halus, dan dianggap wingit atau bisa disebut angker, sehingga dikaitkan dengan kesialan atau kemalangan yang mungkin menimpa siapa saja yang mengunjungi dan mengganggu situs ini. Meskipun secara ilmiah diduga, mungkin setelah situs ini tidak terurus dan ditutupi semak belukar, tempat ini pernah menjadi sarang wabah penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita lanjut ke part selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.